Halo, selamat malam. Selamat malam, Selamat Mbak. malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Malam, Bapak. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sehat, sehat, Sehat. selamat, masih tetap semangat. Oke, nah, eh, teman-teman, malam ini kita akan bahas, bahas salah satu eh, hasil samping dari sebuah kegiatan manusia yang pada intinya di Pak, hasil Pak samping Tutik, itu maaf ya. suaranya kurang jelas, Bapak. Halo, 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 sudah lebih jelas? Oke, Pak. Oke, ya. Jadi kita akan membahas nanti tentang eh, potensi potensi dari hasil samping kegiatan hasil samping dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ada potensi apa sih dan akan bisa digunakan jadi seperti apa sih? Nah, ini nanti juga akan menjadi dasar bagi teman-teman untuk menulis karya tentang teknologi tepat guna. Tapi hari ini atau malam ini nanti kita hanya bahas tentang potensinya saja. Sedangkan nanti akan dimanfaatkan seperti apa, ya, kita akan bahas tentang potensi-potensi apa yang ada di dalam eh, produk samping dari kegiatan manusia sehari-hari. Ya, sebenarnya sudah saya kirimkan ya materinya. Sudah saya kirimkan. Saya saya apa namanya? Saya ambil poin-poinnya saja. Tapi tetaplah. Oke, udah kelihatan ini Sudah, Pak. Sudah, Pak. gambarnya selalu menarik dan selalu eh, kurang etis gitu ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang hasil samping dari kegiatan manusia, itu pasti sesuatu yang tidak enak dilihat, tidak enak dilihat, kemudian menjijikkan. Namanya hasil samping ya, kalau hasil sampingnya enak pasti diambil semuanya. Tidak ada hasil samping. Ya. Jadi setiap hasil samping itu pasti tidak menjijikkan dan penuh dengan eh, penuh dengan potensi-potensi negatif di dalamnya. Hasil samping itu apa? Hasil samping ini adalah berupa limbah, sampah, gitu ya, yang setiap hari kita produksi. Limbah, sampah, kemudian ya kalau di kelompok-kelompok kan menjadi banyak lagi. Ada limbah, limbah, limbah cair, limbah gas, limbah padat. Nah, tapi kalau kita bicara yang di rumah, maka ada limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah. Nah, yang sering disebut limbah domestik. Limbah domestik. Ya. Nah, ini nanti sedikit kita bicarakan dulu tentang teknologi kesehatan dan kita baru masuk kepada apa sih sebenarnya potensi dari limbah domestik itu ya. Gambarnya nggak enak, serem gambar. Ya. Kalau teman-teman hidup di Surabaya malah tragis lagi. Dulu ada sungai namanya Sungai Sungai Busa atau Sungai Awang-Awang itu ya karena sungainya besar.
gambarannya kayak begini. Ya. Jadi kalau kita membicarakan limbah domestik, ya itu artinya kita akan membicarakan ini, maaf nih, yang kita bicarakan limbah domestik itu limbah cairnya dulu. Kalau kita membicarakan limbah padatnya, nanti namanya sampah domestik. Karena kita membicarakan limbah domestik. Limbah domestik itu artinya eh, bahan cair sisa dari kegiatan rumah tangga atau kegiatan housekeeping deh. Nah, sebelum masuk ke limbah domestik, kita bahas dulu tentang teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan. Karena judul dari mata kuliahnya teknologi kesehatan. Di handout saya atau di tulisan saya itu sudah ada pengertian-pengertian tentang teknologi kesehatan. Nah, saya mencuplik satu saja, ya, yang paling atas, bahwa teknologi kesehatan lingkungan adalah cabang ilmu kesehatan yang memfokuskan pada upaya pengembangan, penerapan, dan evaluasi teknologi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko kesehatan yang berasal dari. Nah, dari definisi ini, ya semua yang kita lakukan, baik itu sebuah pengembangan, penerapan, eh, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko, risiko kesehatan. Eh, Teman-teman ada dua istilah yang harus paham. Selain risiko, nah ini teman-teman yang di konstruksi itu lebih paham apa itu hazard, apa itu risiko. Nah, ini harus, ya, apa itu hazard, apa itu risiko. Nah, kalau di sini, kalau di teknologi eh, kesehatan lingkungan ini nanti untuk mengurangi risiko yang akan diterima. Jadi ini akan terjadi, ya akan terjadi kalau eh, eh, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak berhasil, tidak berhasil untuk melakukan pengelolaan seperti sampah, seperti limbah. Kalau kita tidak kelola, maka risiko ini akan terjadi. Risiko itu akan kita terima. Nah, ini eh, baik. Itu definisi dari teknologi kesehatan. Nah, teman-teman, lalu bagaimana alur untuk menetapkan teknologi kesehatan lingkungan atau alur untuk menetapkan teknologi kesehatan lingkungan apa yang eh, akan kita kembangkan di dalam mengelola eh, hasil-hasil sisa kegiatan manusia. Nah, yang pertama itu kita perlu melakukan identifikasi dan analisis potensi. Ya, di sini ini tahapan pertama, tahapan paling dasar. Ya. Tahapan paling dasar kita mau merumuskan atau menetapkan teknologi kesehatan lingkungan apa yang akan kita gunakan. Atau spesifiknya kita mau menetapkan jenis teknologi tepat guna yang mana yang akan kita tetapkan atau akan kita aplikasikan. Nah, itu pertama yang harus teman-teman pertimbangkan adalah tentang eh, karakteristik dan potensi dari bahan buangan atau bahan sisa itu. Nah, maka sebelum hal yang paling dasar yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Identifikasi terhadap karakteristik bahan buangan dan potensi apa yang ada di dalam. Jadi mau tidak mau teman-teman harus mempelajari. Kalau nanti teman-teman akan
mengembangkan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah, ya, pengelolaan sampah. Nah, berarti teman-teman harus melakukan identifikasi dulu tentang sampah itu seperti apa. Sama seperti kalau teman-teman nanti akan mengembangkan teknologi tepat guna tentang limbah. Nah, limbah itu harus diidentifikasi dulu, ya. Seperti apakah limbah? Nah, setelah kita melakukan identifikasi, eh, eh, berikutnya adalah kita melihat potensi apa di dalam sampah, ada potensi apa di dalam. Ini memang harus dilakukan lebih awal, karena kalau di sini nanti akhirnya kesimpulannya, oh limbah itu nggak ada potensi apa-apa, sampah itu nggak ada potensi apa-apa dari hasil identifikasi, nah maka tidak perlu dilanjutkan, karena nggak ada potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, dan yang kedua, perlu identifikasi kebutuhan masyarakat. Ya, seperti pertemuan kemarin saya sampaikan, salah satu yang mendasari kita untuk menerapkan salah satu teknologi tepat adalah masyarakat itu memerlukan teknologi itu enggak. Kalau memang masyarakat itu memerlukan teknologi, nah, maka kita bisa merumuskan teknologi tepat guna apa. Tapi kalau masyarakat itu ternyata nggak butuh, maka kita nggak perlu untuk merumuskan teknologi tepat guna apa yang akan bisa diterapkan oleh masyarakat. Nah, ini memang harus gitu ya, harus identifikasinya. Bisa jadi kalau teman-teman turun langsung ke lapangan, nah ini perlu apa namanya, istilahnya kalau di bahasa Jawa perlu diitik-itik supaya keluar apa sih yang dimau oleh masyarakat itu kalau melihat sampah kayak begini. Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat itu ketika ada eh, limbah domestik yang dari kemana-mana. Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat ketika ada limbah tahu itu dibuang ke pekarangan secara bebas dan terbuka. Itu memang perlu eh, melakukan pendekatan kepada masyarakat, eh, untuk melihat apa sih kebutuhan masyarakat itu. Nah, dan yang ketiga ada pengembangan solusi tepat. Ini ya setelah identifikasi, ya ada potensi masyarakat membutuhkan, kita bisa tetapkan solusi tepat. Nah, ini masih dalam konsep saja. Nah, kemudian kalau memang nanti sudah ditetapkan teknologi tepat gunanya apa, ya bisa turun ke masyarakat untuk melakukan edukasi dan pelatihan. Ya, apabila teman-teman sudah eh, berhasil merumuskan teknologi tepat gunanya. Ya. Jadi misal kalau kemarin ada namanya grease trap, ya, perangkap lemak. Nah, teman-teman konsep dulu teknologi tepat gunanya seperti apa, grease trap-nya bentuknya apa, bahannya apa, kalau perlu sampai pada eh, harga per unitnya berapa, dan nanti diedukasikan, dilatihkan kepada masyarakat. Dan setelah diedukasikan, diimplementasikan. Ya. Nah, setelah diimplementasikan, jangan lupa dimonet. Ya, seringkali ketika kita itu memberikan solusi solusi kepada masyarakat untuk pemecahan permasalahan kesehatan, kita tidak menyertai dengan kegiatan monet. Nah, seringkali begitu. Ya, misalkan ada composting, nih, ada composting, composting yang diletakkan di eh, perumahan-perumahan. Nah, itu yang penting jadi ditinggal begitu saja tanpa ada. Nah, ini nanti kita tidak akan tahu apakah program dari teknologi tepat guna itu jadi
bisa terlaksana atau tidak. Nah, nah, ini, nah tentunya ketika tahap awal maka kita tidak perlu membuat ya teknologi tepat guna itu dalam jumlah besar. Ya, jadi hanya pilot project saja. Namun nanti kalau sudah monitoring, dievaluasi, masalah-masalahnya bisa dikendalikan, bisa dicarikan solusinya, maka barulah nanti dilakukan pengembangan penerapan skala besar. Nah, tapi di dalam tugas ini teman-teman tidak sampai pada kegiatan yang keempat, lima, enam, tujuh, nggak perlu. Ya. Jadi untuk tugas pembuatan teknologi tepat guna, nanti harus didahului dengan identifikasi dan analisis potensi bahan buangan apa yang akan kita rumuskan teknologi tepat gunanya. Kemudian eh, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan terakhir yang ketiga itu menetapkan solusi tepat gunanya apa atau teknologi tepat guna. Sampai tiga itu saja nanti. Ya. Jadi nggak usah sampai 4, 5, 6, 7. Ini kalau teman-teman nanti mau praktek lapangan saja, ya diterapkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke limbah domestik atau limbah rumah tangga. Ya, ada sebuah sumber menyatakan ya limbah domestik itu adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia yang ada di rumah tangga, sekolah, penginapan, restoran, perkantoran, pasar, mal, dan serta sarana yang sejenisnya. Nah, di sini teman-teman eh, singkatnya sebenarnya limbah rumah tangga itu apa? Limbah rumah tangga itu adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Ya. Nah, kegiatan rumah tangga itu apa? Kegiatan rumah tangga itu ya mulai dari mandi, mencuci, memasak, kemudian ada satu lagi eh, buangan kotoran manusia atau tinja atau disebut dengan ekskreta. Itu sebenarnya masuk di dalam limbah domestik, tetapi nanti dalam pengelolaannya khusus untuk ekskreta, untuk tinja manusia itu pengelolaannya tidak boleh menjadi satu limbah rumah tangga yang lain. Nah, itu kenapa? Apa dasarnya? Karena ekskreta atau tinja manusia itu prinsip pengelolaannya adalah tidak boleh kontak dengan manusia. Nah, maka kalau ada eh, tinja atau ekskreta yang pengelolaannya dijadikan satu dengan eh, limbah rumah tangga yang lain, ini bisa muncul bahaya. Contoh saja, nih, contoh kalau teman-teman di perumahan, teman-teman setiap hari menghasilkan eh, air limbah, air limbah, air limbah dari dapur misalkan atau dari cucian. Kemudian eh, teman-teman memasukkan dalam sebuah bak bak dulu sebelum dibuang ke ke, ke got. Nah, ya. Nah, setelah sampai di tempat penampungan, barulah dialirkan ke got-got yang ada di sekitar rumah tangga. Nah, ini ya kalau sudah ada pengelolaan demikian bisa saja. Ya, tapi ini tidak boleh campur dengan tinja manusia, tidak boleh. Maka eh, sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan, bahkan ya kita sudah mengerti semua.
kalau limbah rumah tangga nanti boleh dialirkan ke drainase bersama dengan air hujan. Gitu. Tetapi untuk tijanya itu tidak boleh, harus dimasukkan ke septic tank karena memang memerlukan pengelolaan yang perlu penanganan. Nah, jadi kalau di dalam definisinya, di dalam definisi limbah domestik atau limbah rumah tangga itu memang di dalamnya ada bahan buangan manusia atau ekskreta atau tidak. Itu masuk di dalam limbah domestik. Tapi dalam pengelolaannya ini tidak boleh disatukan atau dijadikan satu dengan limbah cair yang lain. Nah, limbah hasil limbah dari kamar mandi, limbah dari dapur, itu tidak boleh dijadikan satu dengan ekskreta. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita coba lihat ada potensi apa di dalam air limbah rumah tangga. Jadi saya ambil untuk yang air limbah yang berasal dari pemukiman. Air limbah yang berasal dari pemukiman. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Yang pertama kita lihat adalah berapa berapa produksi air limbah. Berapa produksi air limbah. Gitu ya. Nah, di sini eh, sudah ada ini berdasarkan bukunya Eddie Metcalf. Ini jadul ya, ini sumbernya jadul 1979. Tetapi buku ini adalah buku pegangannya teman-teman sampai sekarang ketika akan merencanakan pengelolaan. Dulu kita kalau di teknik lingkungan gitu, ini kitab kita nih, kitab kita Metcalf. Ya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Eh, berapa produksi air limbah? Berapa produksi air limbah yang berasal dari apartemen? Ya, dalam eh, satu hari, satu unit, satu apartemen, satu hari produksi air limbahnya berapa? Nah, kita ambil kata-katanya. Kata-katanya adalah 260 liter per apartemen per hari. Nah, teman-teman sekarang bisa berpikir ya, bisa berpikir sekarang. Ini untuk apartemen satu satu lokasi apartemen itu sudah ada ada berapa unit apartemennya. Maka kalau di situ misalkan ada 100, ya berarti ada 260, ya 260 liter kali 100 itu produksi air bah. Ini kalau kita ngambil kata-katanya ya. Ini kalau dari apartemen. Nah, contoh lagi misalkan dari perumahan, rumah tinggal keluarga ini misalkan. Ya, secara umum produksinya berapa? Nih ada 280 liter, 280 liter, 280 liter per rumah per. Nah, sebenarnya teman-teman, produksi air limbah itu bisa dihitung secara manual. Ya, bisa dihitung secara manual. Nah, hitungnya bagaimana? Hitungnya didasari pada kebutuhan air bersih. Tuh. Jadi kalau teman-teman di rumah tinggal hitung saja kebutuhan air bersih per orang per hari itu berapa liter. Misalkan 80 liter per orang per hari. 80 liter per orang per hari kebutuhannya. Ya.
Nah, kalau satu rumah ada 5 orang, satu rumah ada 5 orang, berarti kebutuhan air bersihnya adalah 80 kali 5. Nah, 80 kali 5, berarti ada 400 liter dalam satu rumah. Nah, limbahnya berapa? Limbahnya atau air bersih yang digunakan itu 80% akan menjadi limbah. Nah, maka kalau kebutuhannya tadi satu orang 8 liter, berarti 80% dari 80 liter itu akan menjadi limbah. Nah, seperti itu. Hitung manualnya bisa semacam ini. 80% dari kebutuhan air bersihnya akan, nah, bisa pakai 80, bisa pakai 100 kalau ada acuan untuk eh, perumahan modern. Berapa kebutuhan air bersihnya per orang per hari atau di arah perkotaan ya. Perkotaan berapa kebutuhan per orang per hari air bersih? 100 liter, 100 liter. Nah, maka 80 liternya nanti akan berubah menjadi air limbah. Sehingga sudah bisa diprediksi berapa banyak air limbah yang akan dihasilkan eh, pada setiap keluarga, pada setiap kawasan. Ya, ini dari sisi kuantitas, dari sisi produksi air limbah itu bisa diperkirakan demikian. Maka teman-teman tidak usah heran ketika kemudian ada eh, pemerintahan provinsi misalkan akan membangun instalasi pengolahan air limbah domestik. Gitu. Hitungnya gimana? Hitungnya seperti tadi untuk memperkirakan berapa kebutuhannya, berapa kebutuhan untuk menampung atau bak penampung dari limbah domestik. Nah, itu didasari pada kebutuhan air bersih per orang per harinya berapa, dikalikan jumlah penduduk yang akan dilayani, dikalikan 80%. Nah, itu ketemu produksi air limbah. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman sudah bisa berpikir sekarang. Dari 100 liter, dari 100 liter air bersih, itu akan 80% akan berubah jadi air limbah. Secara kuantitas, secara kuantitas, maka di sini sebenarnya ada potensi. Potensinya yang mana ini? 80% menjadi air limbah ini. Berarti kan volume volume produksi air limbahnya besar untuk rumah tangga itu. Nah, ini kan sia-sia kalau kemudian tidak digunakan. Sia-sia kalau hanya dibuang begitu saja kan. Nah, di sini sudah ada potensi, potensi dari produksi air limbah besar. Ya, sama ini kalau kita bicara di daerah perdagangan, ini sudah ada hitungan-hitungan menurut Edi Merkap di wilayah perdagangan. Nah, dari potensi secara kuantitas kita sudah bisa lihat bahwa ya produksi air limbah itu juga besar, limbah domestik ya jumlahnya besar. Nah, kemudian
setelah kuantitas adalah karakter 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 atau kualitas kualitas istilahnya seperti apa sih? Nah, maka kalau kita membicarakan tentang karakter kita menjadi eh, karakter fisik karakter fisik karakter fisik karakter hidup ya, atau kualitas fisik kualitas fisik dan kualitas. Nah teman-teman eh, untuk melihat bagaimana kualitas itu bisa dilihat dari warna aroma warna aroma tubuh dan pada kualitas air tadi warna aroma dan pada umumnya warna itu pasti warna tidak cerah pasti warna tidak cerah apa karena warna bisa bisa coklat bisa hitam karena kalau digambarkan coklat apalagi kalau sudah ya eh, di, di tempat pengalian atau bukan di tempat tempat dan apa faktor dan jumlah rumah tangga berwarna gelap atau ya, ya secara fisik tidak itu karena salah satu yang membuat bau Iya, Pak. Maaf, Pak, suaranya hilang. sekali mainnya. Oke, sudah bisa Sudah, terdengar Pak. lagi. Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, teman-teman, limbah domestik itu memiliki suhu yang lebih tinggi dengan air bersih ya. Ini pada umumnya memang demikian. Ya. Jadi air limbah domestik itu kalau dibandingkan dengan air bersih, maka suhu dia lebih tinggi. Ya. Nah, maka kita bisa berpikir, kalau misalkan kita itu akan menggunakan air limbah ini nanti langsung menjadi irigasi atau pengairan, maka bisakah bertahan tanaman-tanaman itu dari suhu air limbah yang lebih tinggi dibandingkan suhu air bersih? Ya, besok pagi dicoba ya, coba dibandingkan apa benar sih limbah dari eh, kamar mandi, limbah dari dapur itu memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan air bersih, gitu ya. Itu bisa dibandingkan. Nah, kemudian teman-teman secara fisik bahwa air limbah itu juga mengandung padatan, mengandung padatan.
Ya, nah, contoh saja ini kalau dari dapur itu kemudian ada proses mencuci sayuran, gitu ya, mencuci sayuran. Nah, sayuran-sayuran itu juga mengandung apa, di sayur itu masih ada kandungan padatan-padatan. Nah, maka ketika air itu digunakan untuk mencuci sayur, maka padatan itu akan larut di dalam air tadi. Ya, bisa jadi padatan ini berasal dari proses gesekan benda padat satu dengan benda padat lain. Ya, kayak teman-teman kalau sedang bikin sambal, gitu ya. Nah, itu akhirnya apa? Ada gesekan antara alat yang digunakan untuk membuat sambal. Nah, maka muncullah padatan itu. Walaupun sebenarnya air bersih itu sendiri, air bersih itu juga mengandung padatan, ya. Jadi air bersih itu juga mengandung padatan. Ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan, bisa bandingkan. Ya. Sebenarnya padatan itu bermanfaat ya, enggak sih untuk manusia kalau di air bersih. Nah, paling tidak nanti ada pengaruh rasa. Teman-teman coba bandingkan, ya, minum aqua gitu ya, minum air mineral aqua dengan air misalkan mineral, gitu ya, rasanya bagaimana? Nah, itu salah satu yang mempengaruhi rasa itu adalah keberadaan suspended solidnya, keberadaan padatan di dalam air. Ya, nah di sini padatan di dalam air limbah atau di dalam air itu bisa padatan yang terlarut maupun padatan yang tersuspensi. Tuh, makanya ada istilah suspended solid dan dissolved solid. Ini jadi sebenarnya air kita yang kita minum pun atau air bersih yang kita gunakan sehari-hari itu sudah padatan. Maka kalau kemudian kita gunakan untuk proses mencuci, proses mandi dan lain sebagainya pasti padatannya kurang. Nah, nah, ini sudah terlihat bahwa secara fisik, ya, secara fisik ini ya air limbah itu seakan eh, tidak lagi bisa dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk mendukung kegiatan manusia lagi. Karena dari sisi warnanya sudah tidak menarik, warnanya tidak, baunya tidak sedap, suhunya lebih tinggi, padatan terlarutnya juga tinggi. Nah, ya, ini secara fisik sudah eh, potensi-potensi yang tadi kita bicarakan tentang jumlah atau produksi air limbahnya ini seakan tertutup karena sifat fisik. Ini dari sisi eh, karakter fisik dari air. Ini ada yang lebih lebih perlu perhatian lagi ini. Ada karakteristik secara kimia, karakteristik secara kimia ya, ada bahan apa saja yang ada di dalam air limbah itu secara kimia. Nah, salah satu indikator yang selalu ada di dalam karakteristik kimia ini adalah eh, kandungan oksigen, kandungan oksigen, oksigen demand, kandungan oksigen yang ada di dalam air limbah. Ya. Ada yang disebut dengan BOD, ada yang disebut dengan COD. Ya. Ini banyaknya oksigen yang ada di dalam air limbah yang nanti digunakan untuk kehidupan mikroorganisme, untuk biological oksigen. Ya. Nah ini
akan menjadi indikator nanti kualitas limbah itu bisa eh, perlu dilakukan pengelolaan apa tidak sih berdasarkan kadar biodiesel. Ada lagi ya, karbohidrat, minyak, lemak. Nah, yang sudah disoroti teman-teman adalah bahwa air limbah domestik lemak, mengandung minyak dan mengandung lemak. Ya, ini yang memang perlu mendapat perhatian karena kalau nanti air limbah itu terkumpul, kemudian lemaknya menjadi satu, ya, lemaknya menjadi satu dalam suhu rendah, maka lemak ini akan menggumpal. Di saluran, lemak ini akan akhirnya menyumbat saluran. Kalau lemak itu kemudian ada bersama-sama di tempat yang luas, maka permukaan dari air pun akan terganggu, akan tertutup oleh lemak. Nah, maka kemudian ada solusi. Nah, berarti ya untuk menghindari kemungkinan yang lebih jelek, maka sebelum air limbah itu masuk ke tempat pengolahan air limbah, hilangkan dulu lemak atau reduksi dulu lemak. Nah, maka muncul namanya teknologi perangkap lemak atau stres. Ya. Nah, kemudian dari karakter biologi teman-teman, limbah domestik ini ya pasti mengandung banyak mikroorganisme patogen. Ya, sekarang kalau kita bicarakan air sisa buangan dari kamar mandi, di kamar mandi pasti ya, banyak sekali mikroorganisme yang nanti larut bersama dengan eh, air yang kita gunakan untuk mandi. Ya, eh, termasuk adalah bakteri koli yang terlarut di dalam. Salah satu indikator dari pencemaran air itu adalah keberadaan bakteri koli. Ya, bakteri koli itu adanya di pencernaan makanan manusia, tepatnya ada di usus besar manusia. Nah, maka bakteri koli itu ya, eh, ketika kita buang air besar, kemudian kita bersihkan, ya sisa dari air besar itu, maka kemungkinan besar bakteri koli itu akan ada bersama. Nah, maka mau tidak mau, ya, eh, kandungan limbah domestik itu pasti mengandung bakteri. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat sekarang komposisi. Kita lihat nih komposisi. Limbah domestik itu 99,9% itu adalah air. Air. Nah, kemudian sisanya 0,1%, 99,9% itu air. Maka 0,1% itu padat. Nah, kalau dibagi lagi, 0,1% ini ada kandungan bahan organik dan anorganik. Nah, bahan organik itu ya termasuk ada protein, karbohidrat, lemak. Antara lain di anorganik itu yang menjadi perhatian itu adalah metal, logam. Nah, di sini sudah terlihat, teman-teman, terlihat ya, limbah domestik 99,9% adalah air. Maka kalau ada 100 liter air limbah, maka 99,9 liter
itu ada. Ini sudah bisa kita pikirkan. Kalau air limbah itu kemudian kita buang saja, maka akan signifikan. Nah, maka bagaimana kita mengupayakan supaya air limbah ini bisa kita manfaatkan, tetapi dengan memperhatikan bahan-bahan lain yang bisa bersifat toksik. Contoh bahan lain yang bersifat toksik itu apa? Ya yang anorganik seperti limbah. Nah, bagaimana kita mengolah limbah eh, domestik ini untuk menghilangkan atau mereduksi kandungan logam. Bagaimana kita mengolah limbah domestik ini supaya lemaknya menjadi berkurang. Ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Maka barulah nanti kalau kita melihat potensi-potensi yang ada, kita akan berpikir, ini airnya benar, tapi ada padatannya. Nah, maka bagaimana kita menghilangkan padatan untuk bisa mendapatkan airnya saja. Maka akhirnya nanti padatan itu ya kalau yang solvent nanti akan menurun, mengendap sendiri. Kalau biarkan dalam waktu. Yang jadi masalah itu teman-teman, padatan yang berbentuk suspensi. Karena massa jenisnya padatan ini ya, eh, sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka padatan ini atau melayang-layang di air, maka akan sulit untuk mengendap. Nah, maka kita harus berpikir bagaimana mengendapkan itu secara fisik bisa enggak dengan pengatur. Kalau nggak bisa, kita perlu bahan kimia untuk membantu supaya suspended ini ya bisa menyatu, partikel-partikelnya menyatu hingga akhirnya bisa terbentuk vlog. Vlognya ini nanti massa jenisnya akan lebih besar daripada massa jenis air, maka dia akan turun. Ya, itu. Maka kalau nanti endapannya sudah berkurang banyak, air itu akan kita bisa manfaatkan untuk. Nah, ini ya eh, kalau nanti kita merumuskan teknologi tepat guna, maka bisa teknologi tepat guna itu eh, merupakan teknik-teknik untuk mengendapkan partikel-partikel padat yang ada pada limbah domestik. Bagaimana cara? Ya, kalau dari ilmu pengelolaan limbah, ya itu tadi, bagaimana mengendapkan. Prinsipnya kalau tidak bisa mengendap, berarti padatan itu hanya melayang-layang. Supaya tidak melayang, padatan itu harus bisa bersatu, harus disatukan. Maka harus ada zat pengikat untuk bentuk vlog, jadi vlog-vlog. Dengan kata lain, ukuran dari padatannya itu akan berubah menjadi lebih besar. Ya, kalau padatannya sudah menjadi lebih besar, maka massa jenisnya akan lebih eh, besar dibandingkan dengan airnya. Maka dia akan. Nah, akhirnya teman-teman, salah satu eh, metode yang bisa digunakan untuk mengendapkan padatan yang sebesar 0,1% ini, sekarang yang viral adalah model-model itu remediasi. Ya, itu remediasi.
Jadi air limbah ditempatkan di dalam kolam, kolam itu kemudian diberikan tanaman air, maka padatan-padatan itu nanti ya akan terinduksi oleh tanaman air. Nah, itu ada teknologi namanya fitoremediasi. Ya, teman-teman bisa lihat fitoremediasi penerapannya seperti apa. Itu salah satu eh, teknologi tepat guna untuk eh, mengelola atau mengolah limbah domestik yang mana secara posisi limbah domestik itu kandungan airnya sampai pada 99,9%, padatannya hanya 0,1%. Alurnya begitu, ketika kita akan merumuskan eh, sebuah teknologi tepat guna, baik itu limbah maupun sampah, itu harus dimulai di proses identifikasi karakteristiknya semacam apa, adakah potensi yang tersimpan di dalam limbah demikian ya. Kita sudah bicarakan tentang potensi-potensi yang ada pada limbah domestik. Oke, ya. Sekarang dari teman-teman yang bicara. Yuk, sekarang kita diskusi teman-teman. Ya, kalau ada unek-unek, ada pendapat, ada usulan, mari kita diskusikan. Silakan, Mbak Nadira. Nanti kalau diem saja ngantuk semua nih. Iya, Bapak. Gimana, Pak? Ya, teman-teman sudah pernah lihat fitoremediasi belum? Belum, Fitoremediasi. Belum. belum Belum, pernah, Pak. Pak. Belum, Pak. Ya, kalau tidak dicermati nggak nampak ya. Jadi eh, ada kolam, ya, ada kolam, ada kolam di atasnya ditutupi oleh tumbuhan air, tumbuhan air, dan itu terus mengalir setiap. Dan kolamnya ada beberapa bak. Ya, itu banyak di, tapi memang perlu lahan ya, lahan. Makanya bisa digunakan bak-bak yang tingkat posisinya lebih tinggi, ya, dari paling tinggi, kemudian kayak trap-trap gitu loh, kayak trap. Itu memang tidak nampak kalau teman-teman tidak, kalau ketemu semacam itu tidak menanyakan, karena memang pada prinsipnya ya, eh, dia memerlukan bantuan dari tumbuhan air itu untuk membantu utamanya mengendapkan bahan-bahan padat itu. Termasuk sebenarnya ketika tumbuhan air itu bisa hidup di atas air limbah itu, maka akhirnya eh, ada suplai oksigen dari tumbuhan itu. Maka akhirnya ya di air ini akan mengalami penambahan oksigen, ya, penambahan oksigen. Nah, akhirnya nanti oksigen demandnya akan jadi naik. Nah, prinsipnya semacam itu. Nah, teman-teman bisa tahu, bisa cari tahu deh fitoremediasi itu seperti apa. Nah, barangkali nanti ini bisa menginspirasi untuk teman-teman juga untuk mengangkat menjadi skripsi perancang fitoremediasi ya untuk pengolahan limbah domestik di sebuah lingkungan pemukiman. Misalkan ada pemukiman klaster, itu kan nggak terlalu banyak ya, limbah domestiknya, kelola, dikumpulkan jadi satu, ya, dibuatlah namanya bak-bak yang ditanami dengan tanaman air. Nah, itu namanya ya, bisa semacam itu. Ya, prakteknya mudah ya, teman-teman. Ya. Cuma memang harus memilih ya, memilih eh, tumbuhannya yang cocok apa.
Ya, ya banyak sih teman-teman. Seperti apa namanya eceng gondok bisa dipakai. Ya, kemudian ada teratai itu juga bisa. Tapi dia punya khasan, ya, punya ciri sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri, ya, untuk terutama ini untuk melakukan apa namanya untuk membantu menyuplai oksigen kemampuan. Nanti bisa cek ya tentang itu yang banyak digunakan teman-teman. Bisa individual, bisa komunal. Kalau individual berarti di satu rumah bisa membuat itu remediasi itu, atau dalam eh, lingkungan dengan jumlah rumah yang tidak terlalu banyak seperti model-model klaster itu bisa diberikan solusi untuk pengelolaan limbah domestiknya dengan itu remediasi. Oke. Ya, itu salah satu ya. Jadi salah satu teknologi tepat guna yang bisa dikembangkan oleh oleh setiap rumah sebagai penghasil limbah domestik. Ya, kalau yang lainnya nanti teman-teman bisa cari lagi selain itu remediasi. Nah, oke. Halo Mbak Susna, masih tugaskah hari ini? Iya, Bapak. Semangat, semangat ya. Semangat. Kerja terus. Semangat terus, Pak. Harus. Ya. Oke, itu Pak, kira-kira. tutup izin Halo, bertanya, Pak. silakan, silakan. Pak, terkait fitur remediasi ya, Pak, namanya ya, Ya, Pak. ya, Ternyata memang mungkin sebagian dari kita itu pernah mendengar ya eceng ya, gondok itu ya, Pak. ya, Memang untuk pencemaran baru tahu namanya itu fitur remediasi, ya, Pak. Kan ya, termasuk teknologi tepat guna. ya. Ternyata di sekitar yang saya lihat itu memang ada eceng gondok liar ya, Pak. Itu, Pak. Apakah memang bisa kita gunakan juga untuk penelitian, Pak? Untuk teknologi tepat guna ini. Bisa, bisa. Tadi saya katakan ini salah satu metode apa namanya metode atau teknologi tepat bisa itu remediasi. Bisa kalau mau diangkat silakan. Penting nanti. Jadi meskipun tidak secara sengaja gitu ya, Pak, bisa ya, Pak, Oh termasuk bukan, itu. bukan. Kalau fitur remediasi itu memang disengaja. Jadi dibuat Oh, kolam-kolam begitu. Coba teman-teman telusur nanti ada sebuah kawasan yang menggunakan fitur remediasi. Ya, kalau nggak salah kampung kampung sehat atau kampung apa? Coba coba teman-teman cek ada sebuah kampung yang dia mengembangkan teknologi-teknologi tepat untuk mengelola hasil samping dari kegiatan mereka. Salah satunya itu ada di Malang. Coba telusuri aja di sana. Dia ada fitur remediasi kan. Itu ya. Apa sih namanya kampung sehat atau kampung apa? Ya, di Malang. Di Jawa Tengah juga ada. Ya. Jadi fitur remediasi ini bukan yang tanpa sengaja, bukan, tapi memang dirancang. Jadi dibuatkan kolam-kolam kecil gitu, kolam bertingkat. Kemudian kolam itu di eh, ditanami dengan tanaman itu biasanya di halaman-halaman rumah. Jadi bukan seperti apa namanya eh, tanpa sengaja kemudian muncullah atau di tempat berkumpulnya limbah-limbah itu kemudian muncul enceng gondok itu. Bukan itu. Kalau itu sih rawan. baik, Kalau Pak. kalau fitur remediasi memang dibikin, Disengaja ya, Pak. ya, ya, gitu. Bahkan
eh, ada yang sudah apa namanya berhitung, berhitung, berhitung kalau saya menggunakan ejek gondok itu BOD-nya turun berapa. Kalau saya menggunakan teratai itu padatannya turun berapa. Sudah banyak tuh riset-riset. Ya, makanya, tetapi belum ada, saya belum menemukan sebuah literatur ya efektivitas dari masing-masing tumbuhan air itu mampu mereduksi padatan berapa berapa berapa. Ya. Ini kalau teman-teman mau angkat menjadi skripsi bisa jadi skripsi itu bisa keluar itu satu lembar satu eceng gondok atau satu lembar daun eceng gondok itu mampu menurunkan padatan sampai berapa banyak. Ya, akan bisa keluar semacam itu kalau teman-teman tertarik buat skripsi. Itu remediasi. Ya, jadi Ya coba. Pak Tutu, terima kasih. Ya, ya. Oke, teman-teman. Ngapunten Pak, Eh, izin Monggo. nyambung juga Pak. Oh, Kemarin kan saya tuh juga nemu apa, sempat baca juga apa kasus kayak pencemaran tanah gitu Pak. ya. Terus solusinya itu ada remediasi gitu Pak. Nah terus di dalam itu ada kayak fitromediasi, terus ada bioremediasi. Itu berarti masuknya udah ke teknologi tepat guna berarti Pak. Iya, iya. Udah masuk ke situ. Cuma kadang itu kemasannya yang belum 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 dipatenkan gitu ya. Kayak kayak itu remediasi tadi sudah ada, jadi berbentuk kolam-kolam, kemudian Oke. ditambahi tumbuhan air. Nah, itu teknologi tepat guna itu. Apalagi kalau tadi ada tanah untuk bioremediasi tanah, ya. Nah, selama nanti menggunakan potensi-potensi yang ada di sekitar, tidak menggunakan bahan-bahan yang memang kita harus mengadakan dan prosesnya sulit, nah, itu sudah masuk dalam. Dan Berarti kalau misalkan contoh untuk fitromediasi itu pemilihan tanaman tertentu saja eh, bisa jadi kayak pengaruh kayak efektivitas gitu, Pak. Jadi solusi misalkan kalau ada pencemaran tanah terus untuk apa menyerap polutan-polutannya gitu berarti kita harus pakai tanaman air tertentu yang memang bisa apa ya ya, menyerap polutan-polutannya gitu, betul, gitu, Pak. betul. Oh, Tapi enggak, kita gitu. nggak usah melakukan pembahasan sampai sedalam itu untuk Oh, enggak, gitu, Pak. diskusi. Tapi kalau teman-teman mengangkat menjadi skripsi, ya nanti memang harus sampai segitu. Nah, Oke, Pak. kalau pakai skripsi loh ya, Siap-siap. sampai segitu. Jadi, Kemarin saya pas baca-baca itu nemu itu Pak, kebetulan juga ada tugas kan. ya, Masih ada kaitannya gitu sama fitromediasi gitu. Oh ternyata pemilihan tanaman itu bisa berpengaruh. Bahkan ada literatur yang bilang kalau mengkombinasikan tanaman darat gitu untuk tanah yang tercemar air apa ya, misal air lindi gitu bisa ya, jadi solusi gitu Pak. betul, betul, Mas. Ya, Oke, oke, siap Pak. itu itu Saya baru tahu sebenarnya, juga Pak. ya, itu sebenarnya sekarang sedang saya tulis jadi sebuah penelitian juga ya, gitu. Jadi saya pingin, seperti tadi saya katakan, pingin keluarkan dan hasilnya nanti bisa HKI atau paten gitu. Saya ingin mengeluarkan enceng gondok itu setiap milimeter luas daun enceng gondok itu mampu menyerap eh, mampu eh, berkontribusi berapa mililiter oksigen untuk menaikkan kandungan oksigen di dalam air. Itu sudah saya tulis, Mas.
Kalau mau lanjutkan silakan, nanti Dan bisa bersama-sama. Ya, itu karena saya belum menemukan itu ya, saya belum menemukan eh, tumbuhan air yang digunakan itu sebenarnya punya kontribusi sampai berapa jauh sih, gitu ya. Salah satunya kalau dia mau mampu menaikkan kandungan oksigen, dia itu sebenarnya mampu menyuplai apa mililiter oksigen itu setiap luasan eh, daun, eh, setiap luasan daun yang digunakan untuk fitoremediasi. Sebenarnya sampai segitu ya. Kemarin sudah setengah jadi ya, tinggal itu memang mau saya ajukan untuk jadi masuk ke dana hibah sih. Tapi kemarin terlalu cepat semuanya hingga belum bisa terlaksana. Nah, ini kalau teman-teman mau tertarik ke situ, mari kita lanjut. Ya, bisa menjadi skripsi yang luar biasa itu nanti. Ya, oke. Ya, Ya, Pak. monggo Mas, kalau nanti mau dilanjutkan, oke, kita bisa berkolaborasi. Ya, siko itu. Gitu. Nanti kita uji cobanya itu bisa eh, di rumah menggunakan ember-ember plastik atau ember logam. Si tumbuhan ini kita papari dengan air limbah, gitu ya, limbah rumah tangga. Rumah tangganya kita modifikasi, nah, macam-macam. Kan jadi semacam itu. Banyak kalau teman-teman mau lihat di sosial media itu remediasi tekniknya semacam apa. Sederhana kok, sederhana. Makanya saya katakan itu remediasi maksud kok tepat guna karena bisa dilakukan oleh masyarakat yang dengan mudah tanpa banyak. Itu teman-teman masih ada yang ingin didiskusikan? Insya Allah cukup, Pak, kalau Cukup dari dulu ya. saya. Baik, ya, ini dulu mudah-mudahan mulai terbuka, mulai sedikit terbuka untuk mulai menulis eh, tugas teknologi tepat guna untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kesehatan lingkungan, terutama untuk melakukan pengelolaan hasil samping kesehatan manusia. Oke, ya, teman-teman, ya, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Makasih, Pak. Pak. Sama Terima kasih ya, Pak. Jen Liv ya. Iya, Baik, Oke, Pak. 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 Terima kasih. Makasih, Bapak.